Kita bertemu lagi tema 1 pembelajaran kedua. Itu ada teman kita yang tidak hadir. Siapa namanya? Oke, baik. Saya minta kesediaan dari satu orang dulu untuk maju ke depan memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar. Silakan maju satu orang. Sebelum kita belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Silakan dulu Astrid. Jadi nanti sebentar setelah kalian belajar tentang ini, kalian belajar betul, pahami betul, supaya nanti kalian bisa menjelaskan setelah melakukan percobaan dan membaca teks, kalian nanti bisa menyebutkan atau menjelaskan bunyi yang memantul itu seperti apa. Kemudian bunyi menyerap itu seperti apa. Kalian bisa mencermati lagi atau menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu bacaan. Pertemuan kita yang kemarin, kita sudah bicara tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Benar tidak? Ada yang bisa jelaskan? Atau ada yang bisa sebutkan? Apa itu gagasan pokok? Orita. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Tepuk tangan untuk Orita. Baik ya. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan gagasan pokok? Bagaimana caranya? Berarti kita harus lihat dulu Pak paragrafnya. Ada yang tahu apa itu paragraf? Atau baris pertamanya sedikit masuk ke dalam. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Artinya bahwa berarti ada kalimat yang satu, ada kalimat kedua, ada kalimat ketiga, dan ada kalimat seterusnya. Maka pertama harus kita lihat dulu kalimat kedua. Kalimat yang kedua. Kalimat kedua. Ciri-cirinya apa? Bahwa ada kata yang diulang di kalimat kedua. Dan kemudian yang berikut ciri kedua apa? Iya, nya, ya, mereka. Nah, kalian harus lihat itu. Kalau sudah ada kata itu di kalimat kedua, itu berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Biasanya diikuti dengan kata-kata seperti, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, kalau kita sudah dapatkan kalimat utama, itulah gagasan gagasan pokoknya dari suatu bacaan atau paragraf. Dengarkan saya membaca, saya akan membaca dengan nyari. Kemudian kalian akan mencermati. Coba lihat. Wahombo batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Itu kalimat kedua. Nah, kalau kalian sudah lihat kalimat kedua, berarti kalian sudah bisa menentukan apakah gagasan pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf atau tidak. Dengan kita membaca kalimat kedua tadi. Ya? Kata apa yang diulang? Suku Nias. Berarti kalimat pertamanya ini adalah kalimat utama. Karena sudah ada kata yang diulang. Karena dengar kalian ketika tidur misalnya ada orang bunyi motor yang kencang. Benar. Visinya itu tidak sampai mengganggu kalian. Apa yang kalian lakukan? Menutup telinga. Kalian tutup dengan apa? Dengan bantal. Apalagi? Namanya dia merambat. Jadi sifat bunyi itu yang pertama dia merambat. Tahu merambat? Merambat itu adalah ibarat kita manusia tempat berjalan. Yang kedua, kalian pernah lihat orang lemparkan bola pingpong ke dinding atau bola kasti? Apa yang terjadi? Memantul. Berarti sama juga halnya dengan bunyi. Kenapa dia bisa memantul? Kenapa dia bisa memantul? Ada yang tahu? Karena dilemparkan di benda yang keras. Tepuk tangan dulu untuk Vira. Kemudian yang berikut, ini dia. Bunyi
dapat diserap. Diserap itu artinya apa? Artinya bahwa kalau ketika kita menyerap air, maka air yang ada di gelas itu dia akan habis. Sama halnya dengan bunyi. Kalau bunyi itu diserap, minimal itu suaranya tidak terlalu besar lagi. Karena kita sudah serap. Sekarang pertanyaannya, apa-apa saja yang bisa menyerap bunyi? Horden ini. Menyerap bunyi. Nah, jadi sebenarnya tinggal saya isi, oh ini yang bagus. Ini yang... Jadi semua itu ada nilai. Selain memantul, ada juga yang namanya menggema. Oke? Buat kelompok bunyi lonceng kalian dengarkan. Saya taruh di sini, saya dekatkan ke sini, kemudian nanti saya ganti dengan ini. Ya, jadi nanti masing-masing kamu orang dengar apakah kalian bisa dengar suaranya atau tidak. Coba, Atri. Oke, bandingkan dengan ini. Saya simpan dia di sini. Oke. Suaranya antara ini dengan ini. Yang ini, ya. Berarti ini suara kecil ya, tinggal sedikit ya. Yang ini besar. Jadi nanti kalian diskusikan. Oke. Ini kedengaran suaranya tidak? Tidak kedengaran? Yang ini? Dengar besar? Sudah. Saya ganti dengan ini, dengan benda yang lunak ini. Ini detak jamin. Kedengaran tidak? Kedengaran sedikit. Kedengaran sedikit saja. Ini ada yang berkelompok, ada yang masing-masing. Jadi nanti kalian diskusikan. Ada pertanyaan di situ kalian jawab. Sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa mengantuk. Oke, tepuk tangan. Jadi sifat bunyi itu ada yang mereka ketahui ada 2. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa bisa memantul dan bisa diserap. Oke, kelompok 3. Bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi berasal. Beberapa kelompok tadi yang melakukan presentase, saya menilai bahwa kelompok 3 yang bagus melakukan presentasi. Tepuk tangan ini. Nah ini hadiahnya karena saya menganggap bahwa mereka yang terbaik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita di ujung pembelajaran. Ya, belum kita pulang, kita menyimpulkan dulu. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa lagi yang bisa simpulkan yang kedua? Siapa? Oke, Rustin. Ya, gagasan pokok adalah informasi utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Yang ketiga, siapa lagi? Oke, Siti Rahma. Bunyi bisa diserap dan bisa membantu. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, setelah kalian pulang, kalian praktekkan di rumah ya. Apa disampaikan Pak Guru tadi bahwa kalian di dalam kamarnya kalian buat horden keliling, kemudian suruh adanya cerita di dalam. Kemudian setelah itu kalian buka horden itu, baru suruh adanya cerita. Bandingkan suaranya, mana yang besar dan mana yang besar antara ada hordennya dengan tidak ada hordennya. Panggil satu orang dulu untuk memimpin doa di depan. Silakan
Silakan duduk. Nah, terima kasih. Selalu mengingatkan bahwa nanti kalau datang ke sekolah harus pamit kepada orang tua. Kemudian jangan lupa pakai masker. Pokoknya kalian hebat. Hebat ya? Oke, tepuk tangan dulu. Dan mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan.